Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wandi. Baik teman-teman yang baru hadir di channel ini, mohon di subscribe, di like dan di komen. Karena di sini saya akan membahas terkait dengan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan komputer atau laptop. Baik, seperti yang judul yang teman-teman baca, di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel bagi pemula. Seperti teman-teman lihat, di sini ada beberapa template yang disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel. Apabila teman-teman mau memakai salah satu dari template ini, maka teman-teman tinggal klik saja, nanti dia akan masuk ke dalam template tersebut. Dan teman-teman tinggal ubah sesuai dengan data atau tata cara kerjanya. Baik, jadi karena di sini kita lebih ke bagaimana caranya menggunakan Excel ya. Menggunakan Excel bagi pemula, maka di sini teman-teman lihat di pojok kiri bagian atas ada yang namanya blank workbook. Nah, di situ apabila ada, teman-teman silakan klik saja. Baik, saat teman-teman sudah berada di dalam aplikasi tersebut, di dalam workbook tersebut, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah tampilan awal dari Excel. Saya rasa teman-teman semua mempunyai aplikasi Excel dan itu sekitar 80% atau 70% itu semua sama. Ada beberapa yang beda, tapi saya yakin pasti hampir keseluruhan itu sama. Di sini saya tekankan lagi kepada teman-teman ya, agar mempelajari terlebih dahulu apa yang disebut dengan tab atau menu. Tab atau menu itu di bagian atas ya teman-teman, seperti tab home atau menu home, ada insert, di sebelahnya ada page layout, ada formulas, ada data, ada review, view, dan sebagainya. Yang teman-teman perlu ketahui saat teman-teman berada di tab home, teman-teman bisa lihat ada fitur-fitur dari bagian kiri sampai bagian kanan. Satu deretan ini semua disebut dengan ribbon. Dan untuk insert, semua sama dari bagian kiri sampai di bagian kanan. Ini semua disebut dengan ribbon. Jadi semua berbeda ya. Setiap ribbon dari masing-masing tabnya itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin ada beberapa fitur yang sama tapi keseluruhan itu berbeda. Yang teman-teman harus ketahui di sini di dalam ribbon ya. Di dalam ribbon ini ada beberapa grup ya, terbagi menjadi grup atau disebut dengan kelompok. Jadi maksudnya gini teman-teman, grup-grup yang tersedia itu menyediakan fitur-fitur. Nah, fitur-fitur itulah yang dipakai untuk pekerjaan di Excel teman-teman. Jadi itu yang harus dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikut ya teman-teman. Bagi pemula, teman-teman bisa lihat di bawah sini ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak inilah yang disebut dengan sel. Terus teman-teman lihat di atas ada A, ada B, ada C, D, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan kolom teman-teman. Kolom itu dari atas ke bawah ya. Sedangkan untuk penomoran ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Itu disebut dengan baris. Baris itu dari mana? Baris itu dari kiri ke kanan. Nah, jadi apabila kita sudah mengetahui mana itu yang baris, mana itu yang kolom, saat kita klik salah satu kotak, maka kotak tersebut mempunyai nama. Namanya apa? Namanya B3. Contohnya seperti itu. Jadi sel B3 gitu teman-teman. Bisa lihat di mana? Bisa lihat di atas teman-teman. Bisa lihat bagian kiri, bagian atas. Di situ teman-teman bisa lihat ya. Jadi bisa dibilang seperti ini teman-teman. Jadi setiap kotak yang berada di sini, di dalam sini, itu mempunyai nama selnya. Nah, sedangkan kalau kita memblok lebih dari satu kotak, itu disebut dengan range. Range itu apa? Range itu adalah pemblokan dari satu kotak ke kotak yang lain. Contohnya, kita memblok dari kotak B2 sampai kotak E6. Itu disebut dengan range. Terus berikutnya teman-teman perhatikan di bagian bawah sini ada yang namanya set 1. Teman-teman bisa menambah. Jadi set 1 ini adalah lembar yang pertama teman-teman lakukan pekerjaan. Terus ada namanya set 2. Teman-teman bisa menambahkan juga set 3, set 4, dan seterusnya. Terus bagaimana cara mengubah namanya dari masing-masing lembar ini? Teman-teman silahkan arahkan ke salah satu set lalu klik kanan, cari namanya rename.
Nah, saat teman-teman sudah klik, nanti dia langsung suruh mengganti posisi namanya teman-teman. Maka di situ kita akan membuat nama sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya di sini latihan 1. Di sebelah kalau teman-teman tidak mengklik kanan, teman-teman bisa saja klik menggunakan mouse bagian kiri 2 kali. Nanti di situ dia akan menyuruh kita untuk mengganti nama juga teman-teman. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, untuk berikutnya bagaimana caranya kita mengisi data. Teman-teman bisa klik di salah satu kotak kalau teman-teman ketik. Contohnya tempat kursus. Nah, saat teman-teman ketik, maka ada sebagian huruf atau sebagian kata ini melebihi dari garis yang sudah disediakan. Contoh, tempat kursus ini bagian kata terakhir melebihi dari batas kolom B-nya, atau dia masuk ke dalam kolom C, sedangkan kolom C ini kosong gitu teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di atas, di FX di kolom B itu tertulis tempat kursus, sedangkan untuk nanti di kolom C itu kosong teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, di kolom C ini dia kosong, tidak ada data di situ, padahal kursus itu dia masuk di dalam musik seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman arahkan ke pertengahan garis antara B dan C, lalu teman-teman tarik, diklik ditarik, sesuaikan ukuran panjangnya teks tersebut teman-teman. Jadi maka dia munculnya nanti seperti ini teman-teman. Maka kolom C ini kita sudah melihat kosong teman-teman, jadi kita bisa mengisi dengan leluasa, kita bisa mengisi dengan mudah, tidak terganggu dengan pengetikan di kolom sebelah teman-teman. Contohnya di sini kita ketik jalan pasar baru. Nah, teman-teman bisa lihat barunya itu melebihi dari batas kolom C-nya. Nah, teman-teman tinggal arahkan ke pertengahannya saja, klik tahan, tarik ke kanan. Nah, menyesuaikan batas pengetikannya atau menyesuaikan teksnya teman-teman. Itu sangat mudah. Nah, berikutnya kita perlu memblok. Kita klik, kita tahan, tarik ke sebelah. Kita harus mengaktifkan kotak ya teman-teman. Kita harus mengaktifkan garisnya. Caranya kita ke bagian atas ini di font, di bottom border ya, bagian sebelah itu ada panah kecil teman-teman. Teman-teman klik. Nah, saat muncul seperti ini, teman-teman lihat nanti ada garis atas, garis bawah, garis kiri, garis kanan, dan garis keseluruhan atau garis semua. Dan fitur-fitur lainnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ. Terus di sini ada juga terkait dengan dia punya model tulisannya teman-teman. Ada warna tulisannya juga. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada model tulisan, teman-teman bisa pakai salah satunya yang mana untuk membuat garis dari dia punya tabel teman-teman. Itu sangat penting sekali untuk teman-teman pelajari. Untuk pemula ya teman-teman. Nah, karena di sini kita butuh garis semuanya, berarti kita taruh di sini all border teman-teman. Garis semua atau semua garis yang diaktifkan. Maka munculnya seperti ini teman-teman. Terus yang berikut teman-teman, cara pembuatan tabel. Teman-teman silahkan tarik, teman-teman blok ya. Teman-teman blok, terus teman-teman arahkan kayak tempat tadi. Di situ kan sudah ada namanya all border teman-teman, semua garis. Maka teman-teman tinggal klik saja, tidak usah masuk ke dalamnya lagi teman-teman. Nah, maka tabelnya terbentuk. Nah, teman-teman kalau rasa itu tabelnya belum rapih, teman-teman rapikan. Rapikan di mana? Rapikan di atas, di materi yang tadi saya sampaikan. Di pembatas garis tengahnya. Itu ditarik, maka dia akan menyesuaikan teman-teman. Contoh di sini kalau mau taruh kolom nomor ya dikecilkan kolom nomornya. Terus untuk kolom C itu mau taruh apa disesuaikan semua teman-teman. Contoh di sini saya taruh di sini untuk penomoran 1 2 3 4. Dan kalau mau judul silahkan taruh di situ. Untuk nama di sebelahnya kita bisa taruh NIM, nomor induk mahasiswa. Di sini juga kita bisa taruh jurusan. Jadi di sini teman-teman bisa membuat tabel dan membuat data dengan sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa mempelajarinya. Nah, untuk yang terakhir, untuk mau rapikan ya teman-teman, untuk menaruh tulisan-tulisannya di tengah atau penomorannya di tengah, teman-teman blok semuanya aja. Teman-teman tinggal tarik dari atas sampai di bawah atau range ya. Teman-teman tinggal arahkan ke bagian di sini namanya argument, alignment atau terkait dengan teks, pembatas namanya.
Teman-teman taruh saja di antara dua-dua ini, teman-teman taruh tengah-tengah ya. Di bagian atas taruh tengah, di bagian bawah juga taruh tengah. Maka di sini dia akan rapi teman-teman. Jadi itulah materi kita pada episode pertama teman-teman. Semoga teman-teman suka, teman-teman sangat berguna untuk teman-teman. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe, dan di like teman-teman. Kita akan membuat episode kedua, jadi karena itu di subscribe agar bisa teman-teman nonton episode keduanya. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.